Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, Sobat ABE dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya ABE di ABE Channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang era industri 4.0 atau era industri 4.0, di mana era ini adalah era yang saat ini kita sedang jalani atau biasa kita sebut sebagai era disruptif atau era transformasi digital, yang berarti semuanya beralih ke digitalisasi. Nah, oke, tanpa basa-basi lagi, sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa kalian like, share, and subscribe ya. Oke, jangan lupa kalian melakukan hal tersebut untuk perkembangan channel kita. Oke, kita masuk ke pokok bahasan kita, yaitu mengenal dunia industri. Di sini kita bisa melihat dari progres tahun ke tahun gitu ya, perkembangan teknologi industri gitu ya. Nah, dimulai dari 1784 itu mulai dari perkembangan industri 1.0 atau yang biasa kita sebut industri 1.0 gitu ya. Nah, di sana itu mulai tercipta berbagai macam mesin gitu ya. Walaupun memang mesin itu masih manual. Misalnya ingin mengangkat sesuatu, nah menggunakan katrol gitu ya. Nah, diciptakanlah sebuah katrol yang memang diangkatnya bukan pakai tenaga mesin juga ya, tapi pakai tenaga hewan misalnya seperti itu, atau menggunakan kincir angin gitu. Nah ini adalah tenaga-tenaga yang memang digunakan di industri 1.0. Nah jadi alat-alat yang digunakan masih bersifatnya adalah sederhana gitu ya, dan ini memang sangat membantu manusia di kala itu. Nah itu dimulai dari 1784. Nah, sejak tahun 1870 dimulailah era industri 2.0 atau industri 2.0, di mana pada saat itu memang listrik itu memang sudah ada gitu ya. Tenaga listrik itu memang sudah ada dan sudah banyak digunakan. Nah, maka terciptalah berbagai macam industri massal gitu ya. Industri massal yang menggunakan elektrik atau tenaga listrik. Nah, ini adalah di industri 2.0. Jadi kalau misalnya yang 1.0 itu masih menggunakan alat-alat yang secara tradisional, nah sedangkan masuk ke 2.0 ini sudah menggunakan energi listrik. Karena di industri 1.0 itu masih belum menggunakan tenaga listrik. Nah, di tahun 1969 ini dikenal dengan era automation atau automatic gitu ya, automatic computer and electronic, di mana yang namanya elektronik dan komputer ini berkembang dengan pesat gitu ya. Nah, komputer ini memang sudah mulai diciptakan gitu ya, sehingga memang mengatur assembly produksinya, yang mengatur adalah komputer, data-datanya semua mengatur komputer. Lalu ada elektronik gitu ya, alat elektronik yang memang sudah diciptakan secara massal. Nah, sekarang gitu ya, di saat ini yang tepatnya kurang lebih di tahun 2010 itu memang sedang booming gitu ya. 2010, 2016 itu mulai booming, termasuk 2 tahun belakangan terakhir, yaitu di 2018. Nah, ini sedang booming di era industri 4.0, di mana semuanya bersifat cyber physical system atau berpikiran secara internet dan menggunakan jaringan komputer gitu ya, atau Internet of Things. Nah, pada masa ini semuanya menggunakan gadget gitu ya. Tidak heran ketika pada saat pandemi seperti saat ini ya, kita tidak terlalu susah untuk move on gitu ya, untuk move on dari cara lama atau cara kita misalnya work from office gitu ya, menjadi work from home. Kenapa? Karena teknologinya memang sebagian memang sudah kita terapkan. Nah, contohnya lagi di era industri 4.0 ini
ketika kalian ingin membeli sesuatu, kalian tidak perlu lagi pergi ke suatu tempat tersebut gitu ya. Kalian tinggal gunakan smartphone kalian, lalu kalian pesan barang sesuai dengan kebutuhan yang kalian inginkan. Nah, makanya industri 4.0 ini lebih banyak berkembang teknologi e-commerce gitu ya, atau teknologi penjualan secara online atau menggunakan aplikasi mobile. Nah, makanya tidak heran setiap platform-platform saat ini semuanya menyediakannya secara mobile gitu ya, karena konsepnya adalah segala sesuatunya berbicara tentang Internet of Things. Segala sesuatunya berbicara tentang kebutuhan yang hanya dengan menggunakan jari tangan kalian gitu ya. Jadi setiap kebutuhan bisa dicapai dengan hanya jari tangan kalian. Kalau kita berbicara tentang industri 4.0, maka kita akan melihat pilar-pilarnya atau platform-platform yang memang saat ini sedang dikembangkan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada cyber security, tentunya tidak heran kenapa cyber security ini memang di awal gitu ya. Di awal memang sudah dicanangkan gitu ya. Karena semuanya platform digital. Kita tidak tahu bagaimana keamanannya, kita tidak tahu bagaimana tingkat pengamanannya gitu ya. Nah, makanya kepedulian kita cyber security ini sangat penting. Kalau kemarin kalian menonton video saya tentang apakah data kalian aman gitu ya, nah bagaimana cara mendapatkan datanya gitu kan, nah ini kita akan berbicara tentang cyber security-nya. Nah, banyak kejahatan-kejahatan yang saat ini terjadi di era digital gitu ya. Kalau dulu mencuri itu kita langsung ke tempatnya gitu kan, langsung ke tempatnya, misalnya ke dalam rumah gitu, ngambil uangnya gitu, atau misalnya kalau yang mencopet, ambil dompetnya gitu kan, lalu ambil uangnya, lalu buang dompetnya gitu ya. Nah, di zaman cyber security sekarang ini atau cybercrime itu kalian tidak perlu lagi mengambil dompet gitu ya, tapi kalian hanya perlu mendapatkan data-data, lalu kalian bisa diambil uangnya itu melalui nomor rekening kalian. Atau misalnya dengan kejahatan seperti carding gitu ya, kejahatan kartu gitu kan, dia bisa mengambil data OTP kalian gitu ya, lalu dia bisa mengambil tentang nomor kartu kalian gitu ya, atau bisa di ATM ada istilahnya skimming gitu kan, scammer gitu kan, pembacaan kartu ATM gitu kan, jadi duplikasi kartu ATM. Nah, ini zaman kejahatan di era cyber seperti saat ini. Nah, lalu ada augmented reality, di mana ini nanti kita akan jelaskan juga bahwa yang namanya augmented reality ini mirip seperti reality gitu ya, reality show lah gitu ya. Nah, cuman bedanya kalau misalnya kalian berbicara di film misalnya, kalau dulu lebih terkenalnya istilahnya adalah film 3 dimensi. Nah, ini akan mirip seperti film 3 dimensi. Lalu kalau misalnya kita sudah berbicara tentang semua itu, pasti kita akan berbicara tentang yang namanya big data atau data yang besar gitu ya. Nah, ini selalu saya bilang-bilang gitu ya, selalu saya ungkit-ungkit terus big data gitu ya. Karena kenapa? Karena contohnya adalah seperti yang kemarin kita lakukan, atau kalian bisa lihat di Fun Games untuk PT IKA gitu ya, menggunakan Kahoot gitu ya. Nah, itu adalah suatu platform gitu ya, platform yang saya bisa tahu kalian mengetiknya itu apa gitu, kalian memilihnya apa gitu ya. Nah, kalau saya buka datanya gitu ya, nah atau contohnya misalnya gini, kalian di sana ada sekitar 19 soal gitu ya, ada 19 soal, berarti kalian menyentuh layar handphone kalian itu sebanyak 19 kali, itu dalam hanya waktu kurang lebih ya, dalam nggak sampai 1 jam gitu ya, 19 kali. Dan itu pun kalau kalian memang sabar melihat dari pertanyaannya gitu ya. Atau berapa kalikah kalian menyentuh handphone kalian selama 1 hari, mulai dari kalian bangun tidur, kalian megang gadget gitu ya, lalu setelah bangun kalian megang gadget, sampai mau tidur pun kalian megang gadget, berapa kali gadget kalian itu disentuh
oleh kalian gitu ya. Layar itu disentuh. Nah, jika misalnya satu orang saja bisa sampai dengan 100 kali sentuh gitu ya. Nah, berapa banyak orang di Indonesia gitu yang menyentuh layar handphone? Kali misalnya handphonenya punyanya 2 gitu, berarti kali 2, 200 gitu ya. Nah, ini adalah data yang sangat besar. Penduduk Indonesia 200 juta jiwa gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya 100 saya berarti hampir sekitar luar biasa banyaknya gitu ya. Nah, data yang segini banyak itu gitu ya. Nah, ini disebut sebagai big data karena kita tidak bisa melakukan pemrosesan secara tradisional, menghitung menggunakan manual. Kita harus menggunakan mesin. Nah, makanya nanti akan ada namanya artificial intelligence gitu ya. Bagaimana nanti software-software itu bekerja seperti kebiasaan manusia. Bagaimana ketika kita memilih produk tertentu nanti di e-commerce, nanti yang ketika kalian kembali lagi ke sana maka muncul produk-produk yang kalian sebelumnya sudah pernah beli gitu ya. Nah, itu adalah bisa masuk ke dalam EA. Lalu ada autonomous robot, di mana di sini banyak sekali penggunaan robot-robot gitu ya, baik robot.txt gitu ya. Jadi robot yang memang bekerja gitu ya. Jadi ya bukan manusia lagi yang bekerja tapi robot. Misal kita ingin menghacker, nah kita menggunakan script itu yang dinamakan robot. Atau mungkin ada robot beneran misalnya. Banyak industri-industri yang sudah menerapkan robot tersebut. Misalnya produksi gitu ya. Produksi makanan atau minuman pengemasannya menggunakan tangan robot. Nah, itu juga masuk. Lalu tadi saya bilang ada additive manufacturing gitu ya. Nah, itu industri-industri itu masuk ke sini. Lalu ada simulasi gitu ya. Nah, bisa EA gitu ya. Nah, banyak macamnya. Lalu system integration, ada cloud computing, dan yang paling penting adalah Internet of Things, di mana semuanya itu bisa kalian dapatkan hanya melalui smartphone kalian asal terhubung dengan jaringan internet. Oke, ini pilar-pilar yang mirip seperti tadi gitu ya, pilar-pilar teknologi. Nah, cuman di sini lebih dikembangkannya adalah kebanyakannya adalah RFID, Internet of Things gitu ya. Lalu ada mobile technology, cloud computing, big data gitu ya. Ada machine learning, ada 3D printing gitu ya. Ada cyber security. Nah, ini yang memang kita bahas sebagai teknologi pilar. Tapi kita tidak akan bahas semuanya, kita hanya akan membahas beberapa saja di teknologi pilar. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah era disruptif gitu ya, era transformasi digital. Kalau kalian lihat di layar yang paling sebelah kiri kalian itu ada tablet gitu ya. Tablet di sana isinya ada orang bersalaman gitu, orang berinteraksi, dilakukan secara virtual gitu ya. Sama seperti halnya seperti saat ini yang sedang kita lakukan. Pembelajaran bukan lagi sekarang monoton di kelas, tapi pembelajaran juga bisa dilakukan secara daring atau secara online. Kita bisa menggunakan Zoom gitu ya, kita bisa menggunakan Google Hangout gitu ya. Nah, kalau dulu kita harus bertemu secara langsung gitu, bertatap muka secara langsung, sekarang kita tidak perlu lagi gitu ya. Kita hanya bisa memanfaatkan teknologi video call misalnya. Atau untuk kangen-kangenan tidak perlu secara langsung, kita bisa pakai video call, Skype gitu ya. Nah, ini banyak gitu ya, bisa kita terapkan penggunaan teknologinya. Nah, itu hanya dengan tablet kalian, hanya dengan smartphone kalian. Nah, secara garis besarnya semuanya kita akan berbicara tentang IoT, Internet of Things. Bagaimana kita berbelanja, bagaimana kita melakukan proses bisnis, bagaimana kita melakukan penjualan, pembelian gitu ya, pengiriman email, dan apapun transaksinya baik di sosial media gitu ya. Nah, ini yang memang kita bisa melakukan analisis datanya gitu ya. Nah, ini adalah platform dari Industri 4.0. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang Internet of Things, IoT. Dari kemarin banyak yang bertanya, Pak, IoT apa sih? IoT apa sih? Kalau kalian
melihat lagi video saya tentang IoT gitu ya, yang di awal-awalnya, di video pertama di PTIK, tentunya harusnya kalian sudah paham gitu ya. Secara garis besarnya IoT ini ya berpikiran semuanya itu melalui internet. Jadi tanpa ada jarak, tanpa ada waktu, tanpa ada kendala apapun, jika terhubung dengan internet dia bisa berkomunikasi. Nah, kalau secara teoritisnya itu adalah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia gitu ya. Jadi koneksinya itu tanpa melalui interaksi manusia, bisa menggunakan wireless, bisa menggunakan cabling gitu ya, bisa menggunakan intinya adalah menggunakan jaringan komputer. Nah, kalau kalian lihat di sini di gambarnya, IoT ini banyak kebutuhannya gitu ya, baik di kamera CCTV, di smart home gitu ya, lalu di smartwatch gitu ya, lalu di smartphone, di televisi pun ada gitu ya, smart TV gitu ya, di mobil pun ada gitu, smart mobile gitu ya, smart car gitu ya. Nah, ini memang sudah banyak dicanangkan gitu, sudah banyak digunakan, termasuk mobil canggih pun tanpa driver itu sudah ada gitu ya. Jadi mengemudi mobil tanpa driver di luar negeri itu sudah ada. Jadi kalian tidak perlu heran lagi, kok di luar negeri ada sih yang dikendarai supir gitu ya, yang mengendarai mobil tanpa supir gitu ya. Nah, ini adalah masuk ke dalam IoT, penggunaan IoT. Nah, dari IoT tersebut muncullah yang namanya data besar seperti yang tadi saya bilang. Dari kemampuan kalian menyentuh handphone gitu ya, dari keinginan kalian membeli sesuatu. Nah, ini adalah sebenarnya sesuatu big data gitu ya. Jadi big data ini menggambarkan volume data yang besar, baik struktur ataupun data yang tidak terstruktur. Nah, ini contohnya bisa didapatkan misalnya dari Twitter gitu, trending Twitter. Nah, ini kita bisa mendapatkan data-data yang banyak lalu dikumpulkan sehingga ada beberapa top trending misalnya viral. Nah, ini adalah big data gitu ya. Nah, lalu ada lagi di sosmed-sosmed lainnya, ada Facebook, ada Twitter, Instagram gitu ya, ada YouTube juga. Nah, ini ada algoritma-algoritma yang berbicara tentang big datanya. Lalu kita akan berbicara lagi nanti kalau di big data itu kita akan berbicara tentang data analitiknya, bagaimana cara kita menganalisanya gitu ya. Nanti bisa dikembangkan lagi ke dalam EA, Artificial Intelligence. Nah, ini ada augmented reality, di mana IR ini adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi. Jadi seperti kita menonton film Iron Man gitu ya. Iron Man itu pahlawannya itu pakai baju besi gitu ya, lalu di dalamnya baju besi itu dia bisa mengatur gitu, seperti virtual tapi benar-benar nyata gitu ya. Dia bisa berjalan, dia bisa melihat melalui layar komputer dia gitu ya, lalu dia bisa menganalisis datanya gitu ya, lalu dia bisa ya menggunakan imajinasinya dia, otak pikiran gelombang elektromagnetik dari otaknya. Dan ini memang sudah terbukti gitu ya, sudah ada penerapannya, penggunaan robot, tangan robot misalnya, atau kaki robot yang dia memang awalnya tidak punya tangan atau tidak punya kaki gitu ya, dia bisa berjalan menggunakan kaki robot gitu ya, tapi dengan digerakkan oleh saraf gitu ya. Nanti kita akan berbicara tentang artificial intelligence. Nah, kalau di EA sendiri ini bagaimana memproyeksikan dari dunia 2 atau 3 dimensi menjadi dunia yang nyata, dunia yang real. Contohnya seperti tadi saya bilang sebelumnya, bahwa kalian menonton bioskop. Bioskop itu ada 3 dimensi, dimana kalian ketika menggunakan kacamata 3 dimensi tersebut seakan-akan kalian berada di film tersebut gitu ya, tanpa ada jarak, tanpa ada ruang. Nah, ini manfaat dari IR gitu ya. Oke, selanjutnya ada kita berbicara tentang cyber security. Nah, ini paling penting. Karena kalau kita berbicara cyber, tentunya kita akan berbicara tentang digital, data-data digital gitu ya. Kalau kita sudah berkembang ke era digital, nah ini
yang memang harus kita care gitu, kita harus peduli. Karena dari pemerintah pun sudah ada undang-undangnya ya, Undang-Undang ITE nomor 11 gitu ya. Nah, itu sudah ada undang-undang ITE gitu ya. Kalau orang sebutnya undang-undang ITE gitu kan. Nah, bagaimana undang-undang tersebut untuk membuat kerahasiaan gitu, untuk menjaga kerahasiaannya, menjaga integritasnya, menjaga ketersediaannya atau available dari informasi yang tersebut. Karena kalau misalnya contohnya adalah kalian punya platform dari e-commerce, toko online misalnya. Nah, toko online tersebut misalnya 1 jam mempunyai keuntungan atau pembelian transaksi misalnya 5 juta misal per jam. Kalau dia down selama 3 jam misalnya, berarti 3 kali 5, berarti kalian mengalami kerugian berapa? 15 juta gitu ya. Nah, jadi luar biasa gitu kalau misalnya platform kecil. Kalau platform besar bagaimana? Misalnya seperti Tokopedia, Bukalapak gitu ya, Shopee gitu kan, Blibli, yang memang setiap jamnya itu pasti ada pembelian lebih dari 5 juta. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke EA atau Artificial Intelligence. Nah, di mana yang namanya EA ini robot robot itu dibuat seperti berpikiran manusia gitu ya. Jadi bagaimana mengatur robot itu seperti berpikiran layaknya seorang manusia. Nah, semakin banyak data yang dianalisis, nah ini semakin banyak nanti semakin pintar robotnya gitu ya, semakin pintar EA-nya gitu ya, prediksinya dan sebagainya. Saat ini EA itu bukannya hanya digunakan sebagai prediksi saja gitu ya, tapi EA ini sudah banyak digunakan baik dalam teknologi kesehatan gitu ya, industri kesehatan, industri manufaktur gitu ya. Industri apapun sekarang semuanya menggunakan EA. Contohnya misalnya di kesehatan. Bagaimana dia bisa membuat racikan obat, misalnya membuat racikan obat dengan kadar-kadarnya menggunakan aplikasi dari EA gitu ya. Nah, ini juga bisa dilihat. Atau dalam dunia pendidikan juga bagaimana nanti EA ini berbicara tentang machine learning gitu ya. Jadi mesin yang belajar, bukan kita yang belajar tapi mesin yang bisa belajar. Nah, artinya apa? Artinya misalnya kalau tadi seperti saya bilang bahwa kalian membeli sesuatu di e-commerce lalu kalian tutup, buka lagi e-commerce-nya gitu ya, aplikasinya, maka akan dimunculkan data tersebut. Mulai misalnya kemarin kalian beli baju, bisa bajunya ukuran XL gitu ya, maka dia akan memunculkan baju-baju di awal yang ukuran XL supaya kalian bisa lebih menarik minat kalian gitu ya. Nah, ini salah satu dari penggunaan EA. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jika tidak atau ingin berdiskusi secara lanjut, bisa melalui di WhatsApp group gitu ya. Jangan lupa kalian like, subscribe gitu ya di channel kesayangan kita di AB Channel. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.